وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومقتدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المسلمين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجبنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب صاب الأهني وهذا غني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف مسلم سليمان حجة الإسلام أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي في تأليفه الأطباء في أصول الدين إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به وبعلوم في دارنا آمين. ورضي الله عنكم أجمعين فيما يتعلق بالقسم الرابع في الأخلاق المحمودة، وهي أيضا 10 أصول. الأصل الأول في التوبة فإنها مبدأ طريق السالكين ومفتاح سعادة المريدين. قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التائب حبيب الله التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية المهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومه فاستيقظ فقد ذهبت راحلته فطلبها حتى إذا اشتد عليه الجوع والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على سائله ليموت فاستيقظ فإذا راحته عنده وعليها زاده وشرابه. فالله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من هذا براحلة تصرد إلى آخر. والله أعلم. Alhamdulillah, bersyukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita apapun selama ini saat ini akan datang tanpa terkecuali semua bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita. Mudah-mudahan berkat duduk kita berkumpul kita saat ini semua taufik hidayah dari Tuhan kita Allah dalam kenikmatan yang agung yang mulia yang disiapkan oleh Allah bagi setiap kita. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala wasilahnya sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat-Nya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencinta. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita yang dicintai oleh Nabi-Nya Muhammad. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam surga, kita ke dalam surga bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Sudah selesai kita mengenai masalah. Beliau sebutkan secara singkat pokok-pokoknya, poin-poinnya dalam akhlak yang tercela. InsyaAllah kita masuk ke bagian yang keempat fil akhlaqil mahmudah, dalam akhlak-akhlak yang terpuji. Wa ya aidan 10 usul, dia juga ada 10 poin. Artinya akhlak tercela itu wajib bagi setiap kita mukmin mukminah yang mengharapkan untuk kita hidup sukses bahagia dunia sampai ke akhirat, harus berupaya dan menjadi kewajiban bagi setiap kita. Fardu ain bagi setiap kita, kewajiban atas setiap individu kita untuk hidup bahagia, untuk membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela tersebut. Dan kita berupaya untuk menghiasi diri kita setelah kita menyingkirkan dari diri kita, dari hati kita, dari jiwa kita akhlak tercela tersebut dengan menghiasi diri kita dengan akhlak yang terpuji. Beliau mengatakan, akan beliau sebutkan poin 10 poin dari akhlak yang terpuji. Al-aslul awal, poin yang pertama, at-taubah, dalam masalah taubat. Fa'innaha mabda' tariqi salikin, ketahuilah sesungguhnya taubat itu mabda' awal, mula estafet pertama yang harus dilakukan oleh as-salikin, mereka-mereka yang ingin menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala agar hidup bisa dan mampu meraih sukses dunia sampai ke akhirat. Miftah sa'adatil muridin, dan merupakan kunci kebahagiaan, keberuntungan bagi muridin, bagi setiap murid yang menginginkan untuk menjadi seseorang hamba Allah semata tanpa menyebutkan Allah dengan selainnya, yang ingin menempuh jalan sukses dunia sampai akhirat.
Mulanya kuncinya dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah berfirman dalam banyak ayat, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya aku Allah yuhibbut tawwabin, selalu senang, cinta kepada mereka-mereka yang selalu bertobat, dan Allah aku selalu cinta kepada mereka-mereka yang berupaya untuk selalu mensucikan dirinya dari setiap salah, dari setiap alfa, dari setiap sifat tercela, perbuatan dan amal yang tercela, jadi murkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ia bertobat, ia berupaya untuk membersihkan, menyingkirkan dari dirinya perbuatan tersebut dan menjadi poin utama dalam kehidupannya. Artinya mereka-mereka yang ingin menempuh jalan, para penempuh jalan sebelumnya dari kalangan sahabat Nabi besar Muhammad sampai saat ini, mereka yang ingin mendapatkan kunci untuk menjadi hamba yang beruntung, sukses dunia akhirat, yang mencarinya, maka ia selalu berupaya untuk selalu bertobat kepada Allah dan selalu berupaya untuk membersihkan dirinya dari segala kurang, noda, cacat, celah, aib dan lainnya, terutama maksiat dan dosa. Wa qala ta'ala, dan dalam kalimat lain Allah menyatakan, "Utubu ilallahi jami'an", bertobatlah kalian kepada Allah semua kalian. Allah menyatakan kepada kita sebagai hamba yang beriman, Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kita secara umum untuk bertaubat. Siapapun kita, apapun kelas kita di hadapan Allah, di mata Allah Subhanahu wa taala, baik bagi kita pemula yang ingin menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, atau bagi kita yang sudah sampai ke tingkat puncak, masih Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertobat. Dan kita dididik oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia menjadi contoh pertama bagi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu pada Nabi Rasul, tidak punya salah, tidak punya dosa. Barangkali kita mengira bahwasanya seorang nabi itu berbuat salah, berbuat dosa, tapi itu sekedar sangkaan kita, perkiraan kita. Nabi Rasul tidak ada dosa. Nabi Rasul mereka tidak berbuat salah, apalagi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka maksum, artinya pasti dijaga oleh Allah, wajib dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan salah, apalagi dosa besar kecil, baik sengaja atau tidak sengaja, baik lahir atau batin. Kalau malaikat mereka maksum, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat, ya, apalagi mereka para nabi rasul yang kedudukan mereka lebih tinggi dari para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, Syed Ahmad Marzuki dalam Aqidah Awam, beliau mengatakan dalam bait syairnya ketika beliau sebutkan namanya para nabi dan rasul, dan setelah itu beliau menyebutkan para malaikat, beliau mengatakan ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika. Ismah mereka para nabi dan rasul kasairil malaika, seperti seluruh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para malaikat mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan salah, dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mereka para nabi rasul, mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Wajibatun, hukumnya wajib secara akal. Hukumnya wajib secara akal bagi seorang yang memiliki akar yang normal, akar yang baik, akal yang cerdas, akal yang paham, mengerti akan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka-mereka yang diutus oleh Allah menjadi seorang nabi rasul, mereka meyakini bahwasanya nabi rasul wajib maksum, wajib dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari salah, sengaja atau tidak sengaja, lahir atau batin, ucapan atau perbuatan. Kecuali selain nabi rasul, mereka hanya mahfud seperti para aulia, mereka mahfud dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mustahil mereka berbuat salah. Tapi kalau nabi dan rasul, mereka bukan mahfud tapi maksum. Sebagaimana Allah nyatakan kepada para malaikat di dalam Al-Qur'an, la ya'sunallaha
ma amarahum ma yaf'aluna ma yu'marun. Untuk malaikat apalagi nabi rasul yang kedudukan mereka wa fadlul malaikah, mereka lebih mulia dari kalangan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam cerita Al-Qur'an, ayah kita, abah kita semua Nabi Allah Adam melakukan kesalahan, secara syariat beliau salah. Karena secara syariat Allah larang dia untuk mendekati pohon itu apalagi makan. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hei Adam, hei Hawa, jangan kalian berdua mendekat pohon ini. Fatakuna, jika kalian mendekat pohon ini, minadh dhalimin, kalian akan menjadi dari kelompok orang-orang yang zalim, menzalimi dirinya. Nabi Adam sama Siti Hawa bukan hanya mendekat makan. Secara syariat beliau dilarang, tetapi secara hakikat beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan, untuk mendekat dan makan. Karena Allah ciptakan Nabi Allah Adam bukan untuk hidup di surga. Allah ciptakan Nabi Adam sudah dari awal. Allah berikan pengumuman kepada para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Memang Allah sengaja ciptakan Nabi Adam untuk menempati bukan muka bumi ini, bukan menempati surga Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala angkat dia ke dalam surga, masukkan ke dalam surga, dan ia diizinkan oleh Allah untuk menikmati, melihat, menyaksikan semua yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagai masukan untuk anak cucunya sampai hari kiamat. Bahwasanya ayah dulu pernah menghuni surga, melihat surga, begini surga, dan semua ayah lihat seperti ini. Karena sudah waktunya untuk beliau diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini menjadi khalifah, maka beliau melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara syariat beliau dilarang, tapi secara hakikat beliau diperintah. Dan Allah tegaskan hal itu dalam kisah Nabi Allah Musa dan Nabi Khidir. Kalau kita belajar kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa, ini sama-sama hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ketika khutbah di hadapan para Bani Israel, beliau ditanya, siapa orang yang paling alim? Beliau mengatakan, saya yang paling alim. Maka ia pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Musa, ada seseorang hambaku namanya Khidir, dia lebih alim dari engkau wahai Musa. Dalam ilmu tertentu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadanya, ilmu itu yang Allah tidak ajarkan kepada nabimu. Yang Allah tidak ajarkan ilmu itu terhadap Nabi Allah Musa. Walaupun Nabi Musa betul beliau lebih alim daripada Nabi Khidir dan orang yang ada di masanya, karena ia seorang Nabi Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka, singkat cerita, mereka berjalan berdua dan terjadilah 3 cerita antara Nabi Khidir dan Nabi Musa. Yang pertama mungkin kita ambil untuk dalil bahwasanya Nabi Rasul itu tidak melakukan salah. Allah mengatakan dalam surat Kahfi, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka mereka berdua mendapatkan Nabi Musa dan Yusha bin Nun yang membantu beliau, 'abdan min ibadina, hamba di antara hamba kami, atainahu rahmatan min indina, kami telah datangkan ia, anugerahkan kepadanya rahmat dari sisi kami, dari kami anugerahkan kepadanya rahmat. Ada yang mengatakan kenabian, ada yang mengatakan kewalian. Yang lebih kuat pendapat ulama, beliau adalah wali, salah satu anak dari seorang raja yang ia minum dari air kehidupan sehingga ia hidup, tidak mati, sampai sekarang tidak mati. Dia hidup sebelum masa Nabi Allah Musa. Ada yang mengatakan kalau tidak salah dia saudaranya Dzulqarnain, sampai sekarang hidup, sampai akan datang beliau hidup, dan satu-satunya beliau sahabat yang masih hidup. Begitu juga nanti Nabi Allah Isa, sahabat Nabi besar Muhammad yang masih hidup. Ketika melakukan perjalanan wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepadanya, ini Khidir, setelah kami berikan rahmat terhadapnya berupa kenabian atau kewalian, kami ajarkan kepadanya min ladunna, dari sisi kami, ilmu. Allah mengatakan, aku ajarkan langsung kepadanya ilmu. Allah mengatakan itu. Setelah mereka melakukan, sesingkat cerita, mereka melakukan perjalanan, tiba-tiba naik perahu kapal. Di tengah perjalanan laut, tiba-tiba Nabi Khidir mengambil kampaknya. Beliau menamanya mencopoti
dua papan dari kapal itu. Nabi Musa melihat Nabi Khidir melakukan itu, ditegur. Padahal sudah janji jangan bertanya sampai aku akan sendiri memberikan jawaban, cerita kepada engkau kenapa aku lakukan perbuatan ini. Setelah ditegur, Nabi Khidir mengatakan, bukankah aku mengatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar? Begini. Kenapa ya? Dari hakikatnya dia secara syariat tidak boleh. Nabi Allah Musa diutus untuk membawa syariat. Secara syariat tidak boleh kalau melobangi kapal nanti orang tenggelam. Bukan satu orang, bukan dua orang, bukan tiga orang. Sebanyak orang yang ada di kapal itu mungkin tenggelam, mungkin semua bisa mati. Dari segi syariat dilarang, haram hukumnya, harus dicegah itu perbuatan. Dan Nabi Allah Musa telah melaksanakan tugasnya mencegah. Tapi Nabi Allah Khidir dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak ingin mencelakakan yang ada di kapal. Dia diperintahkan oleh Allah untuk satu tujuan. Yang kala itu Nabi Musa tidak tahu, tidak mengerti apa maksudnya, apa alasannya. Kenapa ia lakukan hal tersebut? Ada riwayat ketika beliau angkat itu dua papan, ada mengatakan dua papan dari Safina perahu itu air tidak masuk ke dalam. Harusnya kan kapal itu masuk airnya dan tenggelam. Ini air itu tidak masuk ke dalam. Baru diceritakan oleh Nabi Allah Khidir setelahnya. Ini milik seseorang fakir. Di hadapan itu ada raja yang zalim. Ia merampas setiap perahu yang dimiliki oleh siapapun. Maka Allah perintahkan aku untuk membocorinya agar kapal ini tidak dirampas oleh raja itu. Karena kesian lihat orang fakir ini. Begitu juga Nabi Allah. Secara syariat dia melarang, harus ditegah dan harus kena hukuman. Harus kena hukumannya, dia dikeluarkan dari surga. Ternyata setelah keluar dari surga beliau jadi khalifah, jadi seorang nabi dan rasul. Ya memang sudah Allah inginkan dia untuk menjadi seorang nabi rasul. Gala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai masalah taubat. Ini sedikit ayat mengenai taubat tadi ya, sebagian dikit. At-taib habibullah, seorang yang bertaubat itu adalah kekasih Allah. Seorang ketika melakukan salah ia bertaubat adalah kekasih Allah. Tanda ia dikasih, dicinta oleh Allah kalau dia bertaubat setiap kali ia melakukan kesalahan. Wa-taib min dzambi kaman la dzambalah, dan seorang yang bertaubat dari satu dosa seperti seorang yang tidak memiliki dosa baginya. Walaupun ia salah dalam satu harinya 70 kali, tapi setiap kali ia bersalah, ia bertobat, tidak ada dosanya. Dan ia bertanda adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya riwayat Imam Ibn Majah. Diriwayatkan juga oleh Imam Abu Thalib Malki dalam karya beliau Qutul Qulub. Sebagaimana Allah menyatakan, innallaha yuhibbut tawwabin, Allah cinta kepada hamba-hamba yang selalu bertobat. Allah mengatakan at-taib habibullah, orang yang bertobat itu adalah kekasih Allah. Dan seorang yang bertobat dari dosa itu seperti seorang yang tidak memiliki dosa. Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, riwayat Imam Muslim, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, lallahu afrahu bi taubati 'abdihi al-mu'min. Sungguh Allah itu lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang beriman. Allah itu lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang beriman. Ketika seorang hamba Allah yang beriman bertaubat, artinya seorang mukmin selain Nabi Rasul, siapapun ia, walaupun sempurna imannya, bisa melakukan salah, bisa melakukan khilaf dan tidak mustahil. Apalagi kayak kita mukminnya Senin Kemis, kadang iman bertambah, kadang iman berkurang. Dan kita sadari diri kita hal itu. Dan kita sadari. Setelah mengatakan, sungguh Allah itu lebih bahagia akan taubatnya seorang hambanya yang beriman, kecuali Nabi Rasul. Nabi Rasul tidak mungkin mereka berbuat salah. Kalau mereka bertobat dari satu dosa, merasa dosa itu bukan dosa.
Itu kedudukan yang di bawah, ia mendapatkan kedudukan yang jauh di atasnya. Ia melihat yang bawah itu sebagai kesalahan baginya. Maka ia bertobat darinya, tapi bukan salah, bukan dosa. Min rajulin, dari seseorang laki, begitu juga perempuan. Nazala fi ardin dawiyatin mahlaka, seorang yang melakukan perjalanan, tiba-tiba ia berada di tengah-tengah padang pasir yang membuat bisa ia celaka. Padang pasir. Kalau hutan masih mungkin nyaman, bisa ada pohon, ada buah, ada makanan yang bisa dimakan. Ini padang pasir, gersang, tidak ada apa-apa. Dari mata ke ujung sana tidak ada pohon, tidak ada air. Sana tidak ada, kanan kiri depan belakang tidak ada. Padang pasir. Mahlakatin, yang membuat seseorang bisa celaka, meninggal. Ma'ahu rahilatuh, bersamanya kendaraannya. Mungkin unta, kuda, keledai. Alaiha ta'am wa syarabuh, di atasnya ia siapkan makanan dan minumannya, perbekalannya. Fabada' ra'sahu, maka ia meletakkan kepalanya. Fanama naumatan, maka ia tidur naumatan, satu kali satu tidur. Di tengah jalan dia istirahat, dia tidur. Faisaigat, maka istaigat, beliau bangun. Wagad dhahabat rahilatu, ketika ia bangun, kendaraannya tadi yang berisi makan minumnya hilang. Fatalabaha, maka ia dicari. Mau cari di mana? Harusnya kalau memang ada, dia kelihatan dari jauh. Maka ia cari hatta idza shadda alaihi wal atas, au masyaallah, sampai kalau tak kala ia sudah merasa lapar yang luar biasa dan haus luar biasa, au masyaallah, hanya Allah yang tahu bang bagaimana lapar hausnya ini hamba. Setelah ia mencari kendaraannya di sana sini tidak ketemu. Maka ia mengatakan kepada dirinya, arji ila makani alladhi kuntu fi, aku akan kembali ke tempat yang tadi aku tidur. Fa anam hatta amut, maka aku akan tidur sampai mati. Nah, bisa lagi sudah. Makanan tidak ada, minuman tidak ada. Makanan dan minuman ada di kendaraannya, dicari tidak ketemu sudah. Kalau begitu bolehkan Pak. Sudah tidur saja bang, sudah sampai mati, sudah menyerahkan, berpasrah dia kepada nasibnya. Fabadha ala sa'idi liyamut, maka dia meletakkan kepalanya di atas lengannya, tidur. Liamut, tujuannya biar mati bang. Tujuannya sudah mati. Daripada mati ngos-ngosan, lebih baik mati tidur. Mungkin anggapannya seperti itu. Faisaigat, maka tiba-tiba dia terbangun. Fa'idha rahilatuhu indah, tiba-tiba ia dapatkan kendaraannya, kudanya jadi atau ontanya di hadapannya, dan di situ ada makanan minumannya. Bekalnya semua ada situ. Maka kayak apa kira-kira bahagianya, gembiranya, riangnya, sukanya? Sudah pasrah mati kan? Rasulullah mengatakan, "Fallahu asyhadu farahan bi tawbi 'abdil mu'min min hadza bi rahilatih." Maka ketahuilah sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat seseorang hambanya yang beriman dari laki-laki ini ketika mendapatkan kendaraannya. Di situ ada makanan minumannya, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Ada riwayat mengatakan bahwasanya beliau mengatakan ketika ia merasa gembira, ia mengatakan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak salah ya Rabb, segala puji bagi Allah, anta abdi wa ana rabbuk, engkau hambaku, aku Tuhanmu ya Allah. Maksudnya terbulik sidin, karena saking sangat gembiranya sehingga terbulik-bulik dia ngomong, ya Allah engkau hambaku, aku Tuhanmu, sampai terbulik-bulik dia terbalik dia ngomong karena sangat gembiranya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, lebih bahagia akan tobatnya seseorang hamba yang beriman daripada laki-laki ini. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah mungkin akan dijelaskan oleh beliau hadis-hadis tentang yang datang dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau menjadi panutan kita dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Faslun, fasal fi bayan hakikat taubat, dalam menjelaskan hakikat taubat itu apa. Hakikat taubat itu adalah ar-ruju' ila Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, an tariqil bu'd ila tariqil qulub, dari jalan yang membuat ia jauh dari Tuhannya Allah ke jalan yang membuat ia dekat dengan Allah. Hakikat taubat artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang ditempuhnya selama ini yang membuat ia jauh dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan yang membuat ia dekat dengan Allah, itu taubat. Walakin laha rukunun wa mabda' wa kamal, akan tetapi bagi taubat itu ada rukun, ada pondasi yang harus dijalani. Wa mabda', ada awal, ada mulanya. Pertama, estafetnya harus ia lakukan. Wa kamal, dan ada kesempurnaannya. Amma mabda'uha, adapun awalnya, mulanya, fahuwal iman, dia adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala jadi jalan yang membuat ia jauh menjadi dekat kalau dia tidak beriman? Ya, mabdanya, mulanya, awalnya, porosnya, estafet namanya, pemulanya adalah iman. Wa ma'nahu, artinya yang dimaksud dengan iman itu sutu' nuril ma'rifah 'alal galab, sutu' memancarnya, nuril ma'rifah, cahaya ma'rifat, 'alal galab, atas hati seseorang hamba. Hati. Yang dimaksud bukan bentuk hati itu, tapi yang dimaksud apa yang ada di dalam hati itu. Kalau bentuk hati, ya selain kita manusia, binatang juga ada hati. Hati kambing, bahkan hati ayam, hati sapi, dan semua binatang ada hati. Bukan hati bentuk yang itu, tapi yang tersimpan di dalamnya. Seperti HP, Bang. Yang membuat HP ini memiliki apa, berbagai macam konten atau apa yang membuat kita mampu bisa tahu melacak yang ada di muka bumi ini, apapun yang terjadi adalah apa yang tersimpan di dalam memori atau apa. Bukan ininya. Bukan ini, tapi yang membuat kita bisa mengetahui segalanya, memori yang ada di dalamnya. Begitu juga hati yang dimaksud adalah sesuatu yang tersimpan di dalam hati itu. Sekali lagi, bukan bentuknya, karena bentuk itu binatang pun punya hati, tapi tidak seperti hati yang kita miliki. Karena hati yang kita miliki ini bisa lebih luas dari langit dan bumi. Andaikan langit yang bumi yang luas ini disatukan, maka hati kita jauh lebih luas. Jadi langit dan bumi ini walaupun kecil, tempatnya kecil, tapi jauh lebih luas. Begitu sama dengan HP ini. Tempatnya kecil, jauh lebih luas. Masjid ini, ratusan ribu kali masjid ini lebih lebar dari HP ini. Tapi masjid ini sempit, tidak selebar apa yang bisa dipahami, diketahui oleh HP ini yang ada di dalamnya. Sehingga kemanapun ke muka bumi ini, dari barat sampai timur, bisa kita dapatkan di sini yang tidak bisa kita dapatkan di tempat yang luas seperti masjid ini. Begitu juga kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Lan hadits qudsi ma wasi'ani ardi wala sama'i bal wasi'ani qalbi 'abdil mu'min." Tidak luas bagiku langitku dan bumiku ini semuanya. Tapi luas bagiku, cukup bagiku hati seseorang hambaku yang beriman. Bukan berarti Allah membutuhkan, Allah tidak membutuhkan. Allah tidak membutuhkan langit, Allah tidak membutuhkan bumi, Allah tidak membutuhkan hati kita, bahkan Allah tidak membutuhkan kita. Allah tidak membutuhkan malaikat, Allah tidak membutuhkan nabi rasul, Allah tidak membutuhkan arsy kursi dan semuanya. Karena sifat yang membutuhkan itu sifat zat atau sosok yang lemah sehingga ia membutuhkan. Kalau Allah tidak membutuhkan, Allah kuat, Allah mampu berdiri dengan sendirinya dan tidak membutuhkan selainnya dalam segala apapun. Dalam segala apapun. Kalau Allah ingin menciptakan sesuatu, Allah tinggal bilang kun fayakun. Antara kaf nun jadi sudah. Belum malaikat lagi.
Tidak sampai hitungan detik aja, tidak sampai hitungan detik. Kalau Allah ingin namanya menciptakan segala sesuatu, tinggal Allah bilang kun fayakun. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah nyatakan seperti itu. Sehingga tidak perlu malaikat, tidak perlu nabi, tidak perlu rasul, tidak perlu anas, tidak perlu kursi, tidak perlu selainnya. Sekali lagi, sifat yang membutuhkan itu sifat yang lemah, sehingga ia membutuhkan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti selain Allah atau makhluknya. Iman, yakni memancarnya cahaya ma'rifat atas hati yang ada dalam hati, hatta yattadhiha fihi, sehingga yattadhih menjadi jelaslah, nyatalah, nampaklah secara terang fihi, di dalamnya hati itu, anna dzunuba sumumun muhlika, sesungguhnya dosa-dosa itu besar atau kecil, sumumun muhlika, bagaikan racun-racun yang membuat seseorang manusia bisa celaka, binasa. Karena cahaya ma'rifat tadi, walaupun kecil dosanya, tapi jelas karena pancaran cahaya ma'rifat yang ada di dalam hati tersebut, sehingga jelas nyata baginya dosa-dosa itu adalah bagaikan racun yang bisa membuat seorang manusia celaka, binasa. Fatashta'ila minhu, maka sebab ma'rifat itu, sebab pengetahuan itu yang dimiliki oleh hati seseorang yang tadi memancar cahaya ma'rifat darinya, yang sebab cahaya ma'rifat tersebut ia mengetahui, memahami secara jelas, nyata, menyadari bahwasanya dosa-dosa itu adalah bagaikan racun-racun yang membuat ia celaka. Fatasha'il minhu, maka menyalalah dari pengetahuan itu, keyakinan itu, narul khauf wan nadam, api rasa takut dan penyesalan, menyala. Wa yambait min hadhihi nar, dan muncullah, bangkitlah dari hadhihi nar, api ini, sidqar raghbah fit talafi wal hadad, betul-betul memiliki keinginan yang kuat, yang penuh, fit talafi wal hadad, untuk dia menjauhi perbuatan-perbuatan dosa itu, wal hadad, berhati-hati jangan sampai tenggelam di dalamnya atau jatuh kepadanya, pada perbuatan dosa. Amma fil hal, adapun saat ini, kondisinya saat ini, ketika sudah menyala api itu, api kesungguhan dari keinginan yang kuat untuk ia menjauh, menghindar dari perbuatan dosa besar atau kecil, dan berhati-hati darinya. Amma fil hal, adapun fil hal, dalam kondisi saat ini tadi kondisi itu ketika menyala, fayatrukat babitarkid dunub, maka dengan cara ia meninggalkan perbuatan dosa. Wa amma fil istiqbal, saat ini detik itu juga dia akan meninggalkan perbuatan dosa, apapun dosanya. Wa amma fil istiqbal, adapun dalam kondisi yang akan datang, fabil azm ala tarak, maka dia akan selalu bertekad untuk selalu meninggalkan perbuatan dosa, apapun dosa itu, besar atau kecil, lahir atau batin, ucapan atau perbuatan, antara ia dengan Allah, apalagi antara ia dengan sesama. Untuk selalu meninggalkan perbuatan dosa itu, menjauhi perbuatan dosa itu, menghindari perbuatan dosa itu, dan berhati-hati jangan sampai jatuh dalam perbuatan dosa itu. Wa amma fil madi, adapun fil madi dalam waktu yang lampau, fabit talafi ala hasabil imkan, dengan cara menghindar sesuai namanya kemungkinan yang ia bisa lakukan. Atas dosa yang telah lalu yang pernah ia lakukan, dia akan menghindar dosa-dosa tersebut. Dosa-dosa yang lalu yang pernah ia lakukan, dia akan menghindari teman-temannya, orang-orang yang karena sebabnya ia melakukan perbuatan dosa itu, menghindari tempatnya, menghindari apapun yang ada bau-bau kaitan dengan itu, yang lampau. Wa bidzalika yahsunul kamal, dan dengan sebab itu akan ia dapatkan kesempurnaan dalam bertaubat. Jadi selagi masih ada nyawa, selagi itu juga dia akan selalu bertaubat.
Bukan bertobat itu hari ini selesai, besok dah perlu tobat, enggak. Caranya dengan apa? Nanti akan datang dengan niat tekad yang bulat, yang kuat untuk ia selalu menjauh, menghindari perbuatan dosa. Hari-hari berikutnya sampai ia menghadap Tuhan Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang lalu yang pernah ia lakukan, dia berupaya untuk selalu menghindar orang-orangnya, tempat-tempatnya, dan semua yang ada kaitan dengan dosa yang pernah ia lakoni dahulu. Untuk kedepannya ia selalu memiliki tekad, untuk memiliki tekad untuk selalu meninggalkannya. Maka dengan sebab itu dia akan menjadi seorang yang sempurna dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti dia tidak boleh jatuh lagi. Barangkali ia jatuh untuk kedua kalinya. Tapi ketika ia jatuh, ia berupaya untuk meninggal. Tiba-tiba ia jatuh, maka ia akan cepat bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu dia bertekad dan menjauhi apa-apa yang menyebabkan dia namanya terjatuh dalam perbuatan tersebut. Untuk kedepannya dia akan berhati-hati kembali untuk meninggalkannya, berhati-hati untuk tidak jatuh kembali dalam suatu perbuatan dosa. Andaikan ia jatuh kembali untuk ketiga kalinya, maka ia akan segera untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Andaikan sehari dia jatuh dalam 70 kali perbuatan salah, maka 70 kali ia juga di hari itu akan bertobat kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Imam Ghazali dalam karya yang lain, dalam karya Minhajul Abidin yang sudah kita pelajari bahari, beliau mengatakan, andaikan kalau kita mampu untuk berbuat maksiat, kenapa kita tidak mampu untuk bertobat? Setiap kali kita mampu untuk berbuat maksiat, maka setiap kali itu juga, acap kali itu juga kita harus mampu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak baik itu kalau kita membiarkan diri kita dalam perbuatan dosa, menunda-nunda taubat, itu tidak baik. Keinginan untuk menunda taubat itu maksiat hati, atau namanya al-israr. Keinginan untuk kita berlarut dalam perbuatan salah dosa, itu maksiat hati, itu perbuatan maksiat. Maka untuk menghindarinya kita jangan israr, kita harus selalu bertobat kepada Allah segera agar kita bersih dari dosa. Karena ketika kita bertobat dari perbuatan dosa, sebagaimana Rasulullah tadi mengatakan, at-taib min dzambi kaman la dzambalah. Seorang yang bertobat dari satu dosa seperti orang yang tidak berdosa. Artinya ketika kita tobat dari dosa A, dengan sebab tobat yang kita lakukan, dosa A itu diampuni oleh Allah. Tidak ada catatannya merahnya, tidak ada. Sudah dihapus catatan merahnya. Andaikan kita kembali melakukan perbuatan dosa salah, maka yang dicatat satu, yang tadi sudah hilang catatannya. Kalau kita bertobat kembali, maka akan dihapus kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga catatan kita bersih. Kalau kita melakukan untuk ketiga kalinya, kita bertobat juga untuk ketiga kalinya, maka dengan tobat kita itu catatan kita pun akan bersih. Tapi kalau kita tunda-tunda, catatan kita merah. Selalu sudah banyak merahnya, repot nanti untuk bertobatnya. Kenapa? Karena sudah kantong hati itu menjadi keras beku, tidak memancar darinya cahaya ma'rifat tadi. Kenapa? Karena ditutupi oleh dosa-dosa. Karena dosa itu namanya bintik hitam, kata Rasulullah. Dosa itu bintik hitam yang membintik dalam hati seseorang hamba, sehingga hatinya memiliki bintik hitam. Artinya hati itu tertutup dari cahaya tadi, cahaya ma'rifat. Satu dosa, dua bintik hitam. Tiga dosa, tiga bintik hitam kalau dia biarkan tidak bertobat. Lama-lama hati itu menjadi sauda mudlimah. Kalau tidak bertobat, hati itu menjadi hitam kelam, gelap, sehingga tidak ada sedikit cahaya ma'rifat yang memancar dari hati tersebut, sehingga tertutup dari taubat. Sebetulnya ia mau bertobat tapi tidak bisa. Terhalang. Itu yang kita takutkan. Faslun fi qauli taubat wajib ala kulli ahadin. Dalam masalah taubat itu adalah sesuatu kewajiban bagi setiap individu muslim, laki atau perempuan. Wallahu a'lam. Pembahasannya
cukup panjang, insya Allah minggu depan ini biar kita bahas satu pasal. Ini sudah kita baca 2 pasal. Karena kita kepengen bukan hanya baca, kalau kita kepengen ini baca kita amalkan, walaupun sedikit. Kalau kebanyakan nanti repot diamalkan. Sedangkan kitab ini kitab amal, bukan kitab matematika, bukan bahasa Inggris. Dan semua kita dituntut untuk selalu bertobat, siapapun kita, sedekat apapun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di atasnya maqam kedudukan yang jauh lebih tinggi. Kalau memang itu kebaikan, maka ada kebaikan yang jauh lebih tinggi, ada kebaikan yang jauh lebih sempurna. Kalau itu sudah kita dapatkan yang lebih sempurna, ada kebaikan yang jauh lebih sempurna. Kalau kita sudah mendapatkan yang jauh lebih sempurna, ada kebaikan yang jauh lebih sempurna, sampai tidak ada batasnya. Kalau bahasa Allahnya wa kulli dhi ilmin alim, setiap orang yang punya ilmu itu ada lagi yang di atasnya lebih berilmu. Kalau bahasa kitanya bahasa viral umum di antara kita, di atas langit ada langit. Itu bahasa kitanya. Di atas satu kebaikan ada kebaikan di atasnya. Dari satu kebaikan timbul bercabang-cabang kebaikan. Timbul jalan-jalan, timbul jalan, Masya Allah. Dan tidak akan pernah habis jalan itu. Sebagaimana ilmu manusia yang cetek, yang sedikit, bisa dengan sebabnya itu membuat mereka mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui. Terbuka, ada lagi, oh di sini lagi dan lain sebagainya. Apalagi ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada batas tepinya. Wallahu a'lam. Kalau ada yang tanyakan, fadhal. Oh, insyaallah. Betul. Oh, jauh bang. Anak kira masih 15 menit tadi. Nah, fi ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.